Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah melihat gambar ada dua orang, yaitu bapak dengan anak. Bapaknya dari Pak Soeharto yang menangis meminta supaya uangnya dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Nah, anaknya nangis-nangis mau sekolah, ini kan tahun ajaran baru. Dia nangis-nangis supaya Yusuf Mansur mau mengembalikan uangnya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Ayo ngomong assalamualaikum enggak? Assalamualaikum. Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong kembalikan uang bapak saya. Yule ngomong. Buat beli motor. Saya sekolah jalan kaki loh, untuk nganterin anak loh. Saya sekolah jalan kaki tadi. Seragam saya juga belum dibayar juga. Seragam saya juga belum dibayar. Tolong Pak Ustadz. Ini anak saya kasihan Pak Ustadz. Ini sekolah jalan kaki jauh Pak Ustadz. Buat beli sepatu ya lah ya. Sabar sih lah ya. Oke, ngomong sama Pak Ustadz Yusuf Mansur. Oke, ya cepet nih ya. Masa? Tolong Pak. Saya lagi kesusahan benernya Pak. Kalau nggak kesusahan saya nggak minta Pak, nggak saya ngejar Pak. Ini loh Pak, anak saya masuk sekolah SMP kelas 1 ini Pak. Ini nih masih pakai seragam SD Pak. Bener Pak, saya nggak bohong Pak. Bener. Ini juga jalan kaki lumayan jauh Pak. Mau nganterin nggak ada motor Pak, nggak ada motor. Kasihan Pak lah. Bener Pak. Ini anak saya Pak, pulang-pulang nangis Pak. Hati saya teriris-iris Pak. Tolong Pak Ustadz. Bener Pak Ustadz lah. Ini mau berapa tahun lagi nih anak saya nih, masih lama Pak, sekolah 1 Pak sampai 3 tahun Pak. Tolong Pak lah. Tolong. Bener Pak, tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kasihan nggak Yusuf Mansur dengan orang-orang seperti Pak Soeharto dan anaknya yang masih membutuhkan uang untuk sekolah gitu. Kasihan nggak dia kira-kira? Kalau dalam sejarah panjang Yusuf Mansur, aku yakin tadi nggak kasihan. Nggak ada dalam kamus Yusuf Mansur itu kata kasihan. Kalau dia memasukkan ke dalam pikirnya kasihan, wah dia nggak sukses menjalankan misinya meraup uang gitu. Jadi harus dia buang itu rasa kasihan. Dia mau nangis kek, mau telanjang kek gitu. Nangis-nangis datang ke rumah nggak akan dia kasih duit gitu. Lalu ya ini kan bukan kasus yang pertama orang meminta uang kepada Yusuf Mansur nangis-nangis. TKW ya, mohon maaf ya, bukan kita memandang apa ya, tenaga migran kita atau dalam bahasa kasar itu para TKW itu nangis-nangis ke rumahnya, nggak ada, malah dia bentak-bentak orang yang cerita tabung tanah. Karena Yusuf Mansur punya keyakinan itu kalau uang sudah masuk ke tangan dia tuh nggak ada cerita orang-orang luar lagi yang punya dia. Yang kedua, Yusuf Mansur nggak ada istilah kenal halal atau haram gitu. Maka lihatlah tema-tema terma, nggak ada cerita haram-haram. Pokoknya semua cara tuh halal gitu. Nah, bolehlah kafir di depan tahfiz Quran, rumah tahfiz itu boleh lah. Ya kafir lah ya. Mudah-mudahan masih ada orang yang mau gitu.
Tapi begitu mau dia sudah kena racunnya Yusuf Mansur. Nah sekarang kapan itu Yusuf Mansur itu mau mengembalikan uang? Ini pengalaman dalam 20 tahun perjalanan dia berkasus gitu. Atau mungkin ya dia sudah kena kasus mungkin sebelum tahun 2000. Nah tahun 2000 itu menurut cerita dia kepada Profesor Dr. Amin Suma, dia baru keluar dari penjara gitu. Mungkin sebelum itu ya, 1995 udah berkenalan dia dengan dunia kerasnya penjara gitu. Dia ada tiga kondisi Yusuf Mansur tuh mau berdamai. 3 kondisi. Yang pertama, kondisinya itu nyawanya terancam. Misalnya Ahmad Sumargono mengancam dia nggak kembali, gue matiin lo gitu. Nah itu dia. Kalau dia takut, itu dia mau berdamai itu. Walaupun nanti kembaliannya nggak utuh juga. Nggak utuh, masih tinggal dikasih lagi, dosa ente diampuni, begitu bahasanya. Itu yang pertama, nyawanya terancam. Kalau nyawanya terancam, oh ada, dia nggak akan panjang-panjang lagi tuh. Itu yang pertama. Yusuf Mansur akan mengembalikan uang para nasabah kalau ada yang mengancam, menagihnya dengan cara mengancam nyawanya. Dan ancaman itu nyata gitu. Takut dia. Ya mungkin salah satu bentuk ancaman itu ya kalau Ahmad Sumargono kan langsung deh. Ini kalau ada misalnya debt collector yang dirasa-rasa sama dia ngancam dia, tidak percaya lagi dengan janji-janji surga Yusuf Mansur. Misalnya dia bilang, ya kita kan persaudaraan Muslim, nanti Allah ganti uang ente, dosa ente diampuni. Kalau dia nggak percaya lagi gitu-gituan, terus mengancam Yusuf Mansur, nggak takut dia dengan pengawal-pengawal di rumahnya, maka dia akan membuat deal, dia akan buat perdamaian, dan uangnya akan dikembalikan. Itu satu, nyawanya terancam. Yang kedua, Yusuf Mansur itu akan mengeluarkan uang kalau tubuhnya terancam. Misalnya nih, dia masuk ke jeruji besi gitu. Nah, jeruji besi itu di situ sudah difotoin, dari beritain kemana-mana gitu. Dia nggak ada lagi tempat untuk lari. Dia mau berdamai. Nah, itu yang membuat dia tuh mau berdamai. Masuk penjara dia. Kita nggak tahu cerita Zani Mustafa apa nunggu dulu dia masuk penjara. Atau rumahnya diketapang dijadikan barang sitaan gitu. Nah, mungkin dia mau berdamai. Ya. 2. Ya. Tubuhnya atau fisiknya terancam. Kalau sekarang dia masuk nih, pasti dia akan cepat-cepat gitu. Kenapa? Mau kampanye. Tahun 2024 dalam mimpi Yusuf Mansur, dia akan menjadi anggota DPR RI. Mau dia berdamai. Terus kalau ada orang nanya, Yusuf Mansur katanya akan bisa bicara sama Tuhan gitu. Apa Tuhan nggak nyelamatkan dia? Aku yakin tuh bohong aja dia bicara katanya Tuhan. Cup, ente tahu Cup? Berapa ente rugi? Tahu ya Tuhan, itu bohong itu, pendusta. Nabi aja Isra Mi'raj nggak ketemu Tuhan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj tidak bertemu dengan Tuhan. Yusuf Mansur bicara sama Tuhan. Nabi Muhammad sepanjang hayatnya nggak ada dia bicara langsung sama Tuhan, saut-sautan nggak ada. Ya, apalagi hanya ya Yusuf Mansur cerita pasti itu dusta aja. Cuma kadang-kadang orang-orang kita ini kalau dibilang dusta, dia nggak percaya gitu. Kita pula yang disalahin. Kita dibilang nih, apa ini orang ini gibah ini segala macam gitu. Saya mau tuh ngadapin kalau ada orang masih membela, terus terang lah gitu. Mau ilmunya selangit pun kita sanggup akan berdebat gitu. Mau kitab bagaimana terserah. Jadi Yusuf Mansur itu kalau fisiknya terancam masuk penjara, dari balik jeruji besi, dia akan mau berdamai. Yang ketiga, kapan dia itu bertasamuh, bermurah hati gitu. Itu kalau syahwatnya tersalurkan. Misalnya tahun 2017, 2016 dia punya syahwat politik nih. Punya syahwat politik, pengen jadi wakil gubernur DKI. Ketika itu kan ada fenomena gubernur Muslim
forum apa dia di Jakarta itu pernah mengadakan rapat di rumah Allahyarham Kiai Abdul Rashid Syafi'i. Rapat di rumahnya. Ada satu kiai-kiai yang lain hadir. Kata Kiai Sumuzadi, ini Sum Mansur ini harus dikerjain ini. Karena dia sangat bersemangat untuk calon wakil gubernur. Setelah acara kan mau bayar-bayar tuh. Kiai Hasim bilang, Sub, dia panggil Yusuf ya. Sub, ini yang begini-begini hanya ente nih. Oh siap Pak Kiai. Ente yang bisa menyelesaikan. Oh siap Pak Kiai gitu. Udah dibayarin oleh Sum Mansur. Pertemuan berikutnya Kiai Hasim bilang, ini Sum Mansur lagi nih gitu. Sum Mansur lihat yang kedua nih, gue lagi nih gitu. Yang ketiga itu kan politik berjalan terus nih rapat-rapat. Wah ini nggak ada harapan ya. Sum Mansur nggak mau datang lagi. Tapi ini dielaborasi nanti cerita macam-macam ini. Itu kejadiannya tuh ya itu pada tahun 2016. Nanti dia cerita nih, aneh dipeluk oleh Habib Rizik. Saat itu dia berjumpa Habib Rizik di rumah Kiai Rosid. Tahun 2016. Sebelum cerita rame soal Ahok gitu. Ketika itu. Tapi Sum Mansur diceritakan. Begitu nggak ada harapan, dia nggak datang-datang lagi. Nah ini 3 hal membuat Sum Mansur itu biasanya akan lentur dia itu. Pertama nyawanya terancam. Fisiknya terancam, kemudian syahwat politik atau syahwat lain kita nggak tahu, syahwat politiknya tersalurkan. Kalau 3 ini, wah dia sangat menjadi orang yang sangat bisa diajak berkomunikasi dan sangat pemurah. Gitu. Tapi kalau enggak gimana? Percaya saya deh, ini bapak yang nangis-nangis nggak akan ditanggapin. Mau nangis kemana terserah katanya. Ini Sum Mansur ini. Tuhan aja bisa diledek-ledek sama dia. Nabi Muhammad diketawa-ketawain sama dia. Apalagi hanya orang-orang kecil di mata dia. Apa-apaan ini? Jadi itu yang membuat siapa yang mau berdamai dengan Yusuf Mansur ya kita pikir-pikirlah inilah orangnya yang bernama Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.